Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang Bapak Kajari beserta rombongannya. Mungkin ini kunjungan yang ketiga kalinya sebagai penghormatan bagi kami, pemerintah desa dan warga Sidomukti, yang mungkin selama ini belum pernah ada kunjungan dari jajaran kejaksaan sampai ke dusun terpencil ini. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwasanya dusun desa Sidomukti ini perbatasan Bojonegoro yang paling timur, dan kami ini berbatasan dengan dua desa sekaligus di Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan. Jadi satu-satunya desa yang berbatasan sampai dua desa dengan kecamatan yang lain di Kecamatan Lamongan. Jadi sungguh unik sekali. Pertama kali Bapak Edward yang kemarin datang ke Sidomukti juga heran, mau ke Sidomukti selalu dipisahkan desa yang lain. Jadi sangat unik di desa Sidomukti ini. Mungkin kalau bicara masalah SDA, sumber daya alam, mungkin ada istilah gawan buntung Bapak Ibu. Ya inilah nanti gawan buntungnya Bojonegoro. Gawan buntung namanya. Kalau ada istilah bendung gerak nanti Karangnongko akan diketuk mulai dari Karangnongko sampai ke gawan buntung. Ya ini gawan buntungnya. Bapak Ibu yang kami hormati, berawal dari kunjungan mungkin dari Musbida Kabupaten Bojonegoro di Waduk Bejo. Kebetulan di Bupati beserta jajarannya mampir ke sini. Sekaligus Bapak Kajri juga mengikuti. Pada tanggal 2 November saya ditimbali Bapak Kajri. Saya kuatir opo itu timbali. Berugi juga Bapak saya ditimbali. Opo itu. Ini namanya pun ditimbali kejaksaan itu menduduk kabeh. Saya tidak langsung begitu saya konferensi di Sugiwaras, saya langsung berangkat menghadap Bapak Kajari. Itu mungkin sampai sore saya ketemu Pak Edward sekalian. Belah ditanya masalah Ananda Arsa yang usia 2,5 tahun ini menyandang atau menerima ujian dari Allah berupa penyakit tumor mata. Banyak yang empati pada Ananda Arsa ini. Mulai dari bupati ke bawah semua sudah hadir di sini. Semua sudah hadir, bahkan perkumpulan atau asosiasi apapun sudah banyak ke sini. Kami juga heran begitu gencarnya berita tentang Ananda Arsa ini sampai ke bahkan tidak Bojonegoro, sampai Jawa Timur pun ada yang menelpon saya masalah. Ya alhamdulillah mungkin dengan bantuan doa dan dari bapak-bapak semua, nanti Ananda Arsa yang pada hari ini masih opname di Surabaya, Dr. Sutomo, sudah menjalani kemo yang ke-7 kalinya. Alhamdulillah yang ke-7 kalinya ini Ananda tidak merasa ada keluhan. Mudah-mudahan dengan doa Bapak Ibu semua, penyakit Ananda Arsa nanti segera diangkat. Amin. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga berterima kasih pada jajaran kejaksaan yang dikomandoi Bapak kita, Bapak Sutikno. Ini luar biasa Bapak Sutikno, ternyata bukan ahli hukum, juga ahli pertanian. Kemarin sedikit kami ngobrol, banyak pengalaman yang sudah kami ambil, terutama di bidang pertanian. Luar biasa nih Pak Sutikno. Patut dihargai jempol ini. Saya bangga sekali dengan Pak Sutikno. Jadi sedikit kita ngobrol itu menjadi catatan kami bahwasanya ada ilmu untuk di pertanian yang disampaikan oleh Bapak Sutikno. Kami juga sangat berterima kasih Bapak Sutikno sudah empati pada warga kami, sudah mengurangi beban kami juga. Jujur, ini sulapan. Tanggal 2 November saya diundang oleh Bapak Kajari, tanggal 24 sudah seperti ini. Luar biasa Pak. Jadi terima kasih. Mudah-mudahan bantuan rumah ini akan menjadi semangat Ananda Arsa dan keluarganya untuk menerima ujian ini, dan semoga segera diangkat penyakitnya dan menjadi rumah, nantinya rumah menjadi rumah yang harmonis ya. Untuk kita salam yang saya hormati Pak Kades Sidomukti,
Bapak dari yang mewakili Pak dan Ramil, Pak Kapolsek yang mungkin diwakili, Bapak Ibu perangkat Desa Sidomukti yang telah hadir juga di tempat ini, ada Limnas, terkhusus juga Mas Yadi serta dengan keluarganya yang saya hormati. Di pagi ini kita akan lakukan penyerahan rumah, tapi sebelumnya akan saya ceritakan tadi yang sudah dibuka. Sebenarnya nggak diceritakan, terus Pak Kades sudah lanjut diceritakan, jadi sekedar kita ulang lagi. Jadi betul, rezeki itu tidak akan kemana, dan rezeki itu nggak akan tertukar. Di tempat ini ternyata ada rezeki yang dari Kejaksaan Negeri Bojonegoro yang sudah dituliskan, sebenarnya sudah dituliskan kepada keluarga Mas Yadi ini, dan nyampe ke sini. Ini buktinya kalau rezeki itu nggak tertukar. Jadi awal ceritanya sama Pak Kasih disampaikan, ada kegiatan rencana pembangunan waduk Pecok. Nah, terus kemudian selesai kegiatan, Ibu Bupati ngajak mampir ke rumah di Irsa ya, yang lagi kena tumor mata. Kita semua ke sini. Setelah kita masuk ke dalam, apa yang kita lihat, memang setelah saya amati, saya dengarkan ada bantuan-bantuan yang diberikan kepada DNK ini untuk pengobatannya dan sebagainya. Tapi di sisi lain saya melihat si anak ini sakit, kondisi rumah terlihat oleh semuanya sangat-sangat tidak layak huni. Anak kecil sakit, ya, gede, bolong-bolong semuanya. Nah, jadi ini saya berpikir ini juga bisa menjadi bagian daripada penyakit ini datang. Pikiran saya seperti itu. Makanya setelah hasil dari kegiatan di sini, kemudian saya kumpulkan para kasih dan jaksa-jaksa di kantor. Saya sampaikan maksud keinginan saya, karena semuanya ini tidak saya sendiri. Saya selalu kegiatan yang saya gunakan, yang ada di kantor ini, selalu kami lakukan dengan kita awali musyawarah bareng-bareng anggota di kantor. Setelah anggota para kasih, jaksa, sebagian staf tata usaha menyambut positif rencana keinginan, kemudian saya minta Pak Kasih Intel untuk menghubungi Pak Kepala Desa. Kita sampaikan maksud dan tujuannya, kita inginnya bagaimana, bisa nggak diterima, dan lain sebagainya. Dan ternyata memang rumah ini sebenarnya sudah masuk program, tapi saya tanya Pak Kades, berapa jumlah programnya? Sekian, tapi Pak, anggarannya dengan ininya sebenarnya ada selisihnya. Setelah dihitung ketemu segini, anggarannya begini, ada kekurangan. Bagaimana kalau dikurangi satu, yang rumahnya Pak Yadi ini nanti? Itu terasa sekali perubahannya yang terjadi di Kejaksaan Negeri Bojonegoro. Pada kesempatan ini juga ingin kita sampaikan juga sebenarnya, apakah ini bagian daripada sosialisasi atau tidak, tapi yang pasti kami sampaikan pada kesempatan ini, Kejaksaan Negeri Bojonegoro ini bagian daripada pemerintah, bagian dari pemerintah yang punya tugas di bidang penegakan hukum, penuntutan. Nah, penuntutan itu bukan situasi yang menjadi ketakutan masyarakat, tapi justru keberhasilan penuntutan itu akan menjadi situasi yang damai, aman dalam masyarakat. Sehingga kami berharap masyarakat bisa bersama-sama dengan kami, bisa bersama-sama dengan kejaksaan, dengan kepolisian,
dengan TNI, dengan pemerintahan daerah untuk menciptakan situasi atau keadaan yang membuat kita itu hidup bahagia dengan keadaan yang ada. Kami di bidang kejaksaan ini tugasnya adalah untuk memberikan rasa aman terhadap pelaku-pelaku tindak pidana yang terjadi untuk dilakukan penindakan. Kira-kira seperti itu. Nah, yang berikutnya, dulu banyak sekali cerita kehidupan masyarakat maupun di dalam melakukan tugas fungsi di kantor. Ini yang sudah juga kita lakukan dan ini juga yang kita bangun bersama-sama di kantor. Bapak Ibu sekalian, barangkali agak melebar sedikit. Ya, satu lagi, kalau ada keluhan, ada masalah, nggak apa-apa, datang kantor. Urusan kalau mau ketemu yang lainnya, mungkin si ibu ini yang itu di belakang ada 2 ibu-ibu itu. Nah itu juga setiap hari kita sebar ke desa-desa. Untuk apa? Untuk melakukan sosialisasi, untuk memberitahukan bahwasanya kejaksaan ini adalah milik masyarakat. Ini sudah kita lakukan. Terus menerus. Ada yang kerjasama dengan Pak Camat, ada yang kerjasama dengan Pak Kepala Desa. Bahkan waktu yang kemarin kita sudah minta Pak. Untuk selama ini apa memang belum ada uluran tangan dari pemerintah desa dan atau bagaimana? Kalau rencana tuh dari pihak desa anggarannya kan 2021 itu anaknya kena musibah, artinya ya cukup tepat lah. Anaknya sakit apa mas? Tumor mata. Tumor mata. Ini sudah berapa hari di rumah sakit? Di rumah sakit ini sudah 2 minggu Pak. 2 minggu. Tapi belum boleh pulang sampai saat ini. Belum. Kondisinya untuk saat ini? Kondisinya untuk saat ini alhamdulillah sudah sehat, sudah baik Pak. Tapi masih tinggal tunggu kemo 2 kali lagi. Kemo? Ya besok 2 kali terakhir, habis itu pulang. Terus kemungkinan di rumah 1 minggu, balik lagi ke Surabaya kemo lagi.